Ngelindur, PKS ingin duet Anies Sandi di Pilpres 2024. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah pemilihan kepala daerah terburuk yang pernah ada. Pasalnya, kita tahu bahwa kejadian dari pemilihan tersebut telah merusak demokrasi yang didominasi dengan adanya politik identitas saat itu. Isu-isu sensitif yang disebarkan begitu masif dengan memanipulasi agama sebagai jalan pintas menuju kemenangan bagi pasangan calon tertentu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa isu sensitif ini dilakukan oleh sekelompok elit politik, tokoh agama, dan para mafia yang memiliki nafsu besar dengan beragam kepentingan. Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut merupakan sejarah kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebut saja kelompok pendukung pasangan Anies Sandi yang mencampurkan politik dan agama dalam kampanyenya seperti politik ayat dan mayat, serta pilih pemimpin yang seiman adalah wujud demokrasi barbar. Sekarang ada lagi yang menyarankan pasangan Anies Sandi untuk ikut bertarung dalam Pilpres 2024, yakni dari Presiden PKS Ahmad Sayhu. Dia berpendapat bahwa Anies berduet dengan Sandi pada Pilpres mendatang memang sangat terbuka. Namun begitu Sayhu dan partainya akan tetap mencari calon yang tepat untuk ditawarkan. Duet Anies Sandi adalah sebuah keniscayaan, namun saya tetap memandang masih berjalan dinamis. Jadi komunikasi terus kami bangun. Semoga ke depan sudah bisa kami dapatkan, ujar Sayhu yang dilansir dari Antara. Wah, ini bisa-bisa Renderpost Pilkada 2017 terulang kembali. Isu politik identitas yang akan muncul nantinya tidak hanya untuk satu provinsi saja, tetapi akan meluas secara nasional. Lagi pula, kenapa sih PKS tidak memiliki kader yang mumpuni untuk diusung sebagai capres atau cawapres? Dan yang lebih membuat kita penasaran memangnya ada partai politik lain selain Demokrat yang mau berkoalisi dengan PKS? Ngaca bos. Menurut saya, sepertinya PKS memilih Sandi karena mungkin mengincar kardus yang lebih besar. Karena kita tahu Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha kaya raya. Saya saran saja kepada PKS untuk mengusung Anies dan Novel Bamukmin. Siapa tahu jodoh langsung menang. Menanggapi harapan Ahmad Sayhu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa kedua nama yang diusulkan masih menjabat sebagai pejabat negara. Dia menegaskan untuk membiarkan mereka fokus dalam tugas terlebih dahulu dan memberikan penilaian terkait Pilpres. Nah, untuk menilai kelayakan mereka ya, mari kita evaluasi, mari kita lihat apa yang mereka laksanakan ketika menjabat hari ini, kata Ahmad Ali yang dilansir dari suara.com. Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad Ali bahwa pejabat negara yang masih menjabat harus tetap konsentrasi pada pekerjaan dan tidak perlu memikirkan konstelasi politik 2024. Namun tidak dengan Anies yang tugas-tugas dilimpahkan ke wakilnya, sementara dirinya sibuk dengan pencitraan mengejar mimpi sebagai capres di 2024. Kenapa pula Ahmad Sayhu tidak mengusung kadernya sendiri seperti Hidayat Nur Wahid atau Mardani Alisera untuk dicalonkan sebagai capres maupun cawapres? PKS harusnya introspeksi diri dengan hasil pemilu kemarin dengan memperoleh sekitar 8%. Lalu tidak ada kader yang kompeten tapi sok mengusung orang luar. Bagi saya PKS hanyalah tim sorak tetapi seperti partai yang besar dan berpengaruh. Bagi saya pribadi, PKS hanyalah sebatas partai kompor yang ingin menguasai peta perpolitikan nasional. Kita tahu bahwa para kader dan pendukung tidak berkualitas dalam menjalankan demokrasi yang sesungguhnya. Partai ini eksis karena selalu mengandalkan manuver politik identitas sebagai kekuatan. Ini yang seharusnya ditenggelamkan karena kita ingin bebas dari sampah demokrasi. Selain itu, PKS yang tidak memiliki kader terbaiknya namun dengan sesumbar dapat menentukan siapa calon yang pantas menjadi pemimpin negara ini. Saya tidak membayangkan apabila PKS adalah partai terbesar. Akankah negara ini akan hancur sebelum 2030? Kita dapat membuktikan dengan melihat daerah-daerah yang dikuasai PKS seperti Sumbar, Jabar, Banten, dan Jakarta, di mana indeks demokrasi di wilayah tersebut sangat rendah. Begitupun dengan indeks toleransi. Partai yang berdasar paham Ikhwanul Muslimin ini juga berafiliasi dengan ormas-ormas radikal yang memang pas jika Anies Baswedan adalah calon yang mereka usung. Jadi apapun pilihan PKS adalah kebalikannya. Jangan sampai ada partai politik yang ingin berkoalisi dengan partai ini kecuali partai CKS. Karena bagi saya, partai ini memakai Pancasila sebagai kedok untuk menutupi wajah aslinya. Dan itu menjadi bukti bahwa bertahun-tahun partai ini ada tetapi tidak memiliki satupun kader yang terbaik yang dapat dibanggakan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Surat terbuka Roy Suryo kepada Jokowi ditanggapi oleh Denny Siregar. Mau klarifikasi Panji? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sebelumnya, surat terbuka Roy Suryo untuk Presiden Jokowi pun viral di media sosial. Roy tampaknya menyoroti kenaikan kekayaan Jokowi sebanyak 8,9 miliar rupiah selama pandemi. Bahkan ia pun menyindir dengan menyarankan agar Jokowi menggelar webinar dengan tema kiat menjadi sukses dan meraup penghasilan miliaran di tengah pandemi. Menanggapi surat terbuka Roy Suryo kepada Presiden Jokowi, pegiat media sosial Denny Siregar angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, Denny pun menanggapi surat terbuka tersebut dengan balasan yang tidak kalah tajam. Menurutnya, penambahan kekayaan Jokowi salah satunya terjadi karena naiknya nilai harga tanah. Selain itu, Jokowi juga memiliki usaha di bidang furnitur yang digelutinya sebelum ia menjabat sebagai kepala negara. Kata Denny Siregar dengan gaya bahasa seolah Jokowi lah yang membalas surat terbuka tersebut. Selamat siang, Mas Roy. Suratnya sudah saya terima dengan terbuka juga. Oh iya, kenaikan harta itu juga bisa dilihat dari naiknya nilai harga tanah. Bukan hanya uang saja. Saya juga punya perusahaan furnitur untuk ekspor sudah lama sejak sebelum jadi presiden. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Roy. Tak berhenti di sini, Denny lantas balik menyindir Roy Suryo dengan menanyakan soal Panji Kemenpora. Kata Denny, oh iya, gimana kabarnya Panji-Panji yang kemarin dibawa pulang? Apa sudah dikembalikan ke Kemenpora? Banyak orang salah kaprah soal harta dan uang tunai. Salah satunya ya si Roy Suryo ini, harta itu tidak melulu uang. Jangan pikir Jeff Bezos, pemilik Amazon dengan harta sekitar 3.000 triliun rupiah adalah bentuk uang semua. Salah, aset bisa berbentuk saham, emas, uang tunai, perusahaan, tanah, rumah, kendaraan pribadi, kapal pesiar, pesawat jet pribadi, dan harta-harta lainnya. Roy Suryo mikirnya terbalik. Dia itu pintar tapi sengaja nyinyir untuk menggiring opini. Sungguh menggelikan sekali. Kalau Jokowi hanya memiliki harta ribuan panci dan ember, okelah, wajar curiga kenapa nilainya bisa meningkat. Hahaha. Tukang nyinyir selalu ketahuan niatnya. Stres banget ya orang ini. Roy Suryo sekarang boleh bersenang-senang dengan cara menyerang pemerintah dengan menuduh tanpa adanya bukti. Tapi perlu diingat juga, dia itu maling kelas teri. Gak seperti mereka, kader Partai Demokrat seperti Andi Malarangeng, Nazarudin, Angelina Sondag, dan lain-lain yang korupsi hingga ratusan miliar rupiah. Yang digondol oleh Om Roy hanya seperti karpet, antena, pompa air, sepatu bot, blender, setrika, obeng, senter, hingga tangga aluminium. Dan terbukti, ia selamat dari kasus itu. Sampai sekarang, Roy masih menghirup udara bebas meskipun sudah terbukti menggondol aset Kemenpora. Ia tidak mengalami nasib naas diciduk KPK seperti yang dialami oleh Jero Wacik dan juga Sultan Batugana. Namun, meskipun bebas dari jerat KPK, tetap saja ia harus menerima konsekuensi dari kelakuan tidak terpujinya tersebut. Si Roy diledek habis-habisan oleh Denny Siregar dan netizen lainnya dengan sebutan Panji. Rakyat sudah bisa melihat kinerja Jokowi dan SBY bak langit dan bumi, ditambah lagi kebaperan Partai Demokrat yang hanya modal lambang Mercy dan seolah paling kaya, padahal mereka tidak ubahnya mewarisi sifat tamak orba. Semoga pemerintahan Jokowi diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi Partai Mercy beserta cucunguknya. Meski sudah tidak lagi bagian dari Partai Demokrat, Roy Suryo masih lantang menyerang Jokowi. Dari awal kasus corona, Roy Suryo tak henti-hentinya menyinggung kebijakan Jokowi. Dari Jokowi yang dianggap anti kritik, lamban dalam penanganan corona hingga memainkan isu-isu yang berujung sara. Dan yang terbaru, nyinggung kenaikan harta Presiden Jokowi. Gak ada kerjaan emang nih orang. Pendukung Jokowi di sisi lain tanpa banyak kata hanya mengingatkan Roy Suryo terkait Panji yang diembatnya. Perlahan tapi pasti sindiran Panji dan Prabowo tersebut akhirnya berhasil menghunus jantung hatinya. Roy Suryo terkapar dengan sendirinya dengan arwah panci-panci milik negara. Bukan hanya Roy Suryo, kelak Partai Besutan Pepo perlahan terhapus dari sejarah. Ini semua karena sifat provokasi dan hasutan mereka pada pemerintah. Bagaimana menurut Anda?